selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yunelisa dari kelas 22 4A 11 dengan nomor NIM 22190182. Pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari font linier, serta saya juga akan menjelaskan proses penanganan tamu sesuai dengan SOP dan cara menangani tamu yang sedang komplain. Mari kita simak video berikut ini. Sebelumnya, apa sih font linier itu? Font linier merupakan sebuah kategori pekerjaan dalam suatu perusahaan seperti perbankan dan juga jasa-jasa lainnya. Secara umum, biasanya font linier bertugas untuk melayani customer secara langsung. Font linier juga memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penerima tamu. Kedua, komunikator dengan cara memberikan sebuah informasi dan kemudahan kepada nasabah yang membutuhkan pertolongan. Ketiga, memberikan sebuah informasi produk bank. Keempat, bertugas untuk melayani pembukuan dan penutupan rekening nasabah. Selanjutnya, handling complaint. Untuk melayani segala bentuk komplain dari nasabah. Selanjutnya, bertugas untuk melayani nasabah dalam hal pelayanan jasa atau produk, seperti transfer, inkasso, pemindahan buku tabungan, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan tugas dari atasan. Nah, itu dia tadi beberapa fungsi dari font linier. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses penanganan tamu sesuai dengan SOP. Penanganan tamu biasanya terdapat proses atau cara sebagai berikut. Pertama, pada saat tamu datang, biasanya customer service langsung melakukan salam pembukaan atau greeting sebagai berikut. Selamat pagi, selamat datang di perusahaan kami, ada yang bisa saya bantu? Lalu setelah itu biasanya tamu akan menjelaskan jenis kebutuhannya kepada kita. Jika misalkan tamu tersebut memiliki kebutuhan untuk bertemu dengan atasan, maka kita akan menanyakan kembali kepada tamu tersebut apakah tamu tersebut sudah memiliki izin terlebih dahulu atau belum. Jika sudah, maka tamu tersebut akan mengisi buku daftar tamu. Lalu setelah itu kita akan memberikan kartu kepadanya, lalu memintanya untuk tunggu sebentar. Setelah itu, apa yang dilakukan oleh customer service selagi tamu tersebut menunggu? Biasanya customer service akan menghubungi sekretaris atasan untuk memberitahu bahwa ada tamu yang sedang menunggunya. Nah, biasanya sekretaris atasan juga akan menanyakan kepada kita apa jenis keperluan dari tamu tersebut. Maka kita juga akan menjelaskan kembali kepada sekretaris jenis kebutuhan dari tamu tersebut. Setelah itu, sekretaris akan mengkonfirmasi kepada pimpinan. Jika pimpinan bersedia menemui tamu, maka sekretaris akan mengkonfirmasi kepada kita terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita sebagai customer service atau resepsionis biasanya langsung memanggil tamu tersebut untuk menemui kita lagi. Untuk apa? Yaitu untuk mengganti kartu yang tadi telah kita berikan menjadi kartu yang baru lagi, atau biasanya kita akan meminta ID card-nya dia untuk disimpan kepada kita seperti itu. Lalu setelah tamu tersebut memberikan ID card-nya berupa KTP atau jenis lainnya kepada kita sebagai resepsionis atau customer service langsung menjelaskan letak dari ruangan pimpinan tersebut. Contohnya sebagai berikut. Bapak bisa langsung belok kiri, lalu naik lift ke lantai 2. Setelah itu belok kanan, maka Bapak akan dijemput oleh sekretaris pimpinan yang bernama Ibu Lucy. Seperti itu. Apakah kita boleh mengantar tamu tersebut ke atas? Jawabannya tidak boleh. Mengapa? Karena kita tidak boleh meninggalkan meja tamu atau meja resepsionis kosong atau tidak ada orang. Lalu, jika sekretaris telah bertemu dengan tamu, maka sekretaris akan mengantarkan tamu tersebut kepada pimpinan.
Biasanya sekretaris akan mengenalkan tamu tersebut kepada pimpinan. Nah, biasanya sekretaris langsung menanyakan kepada pimpinan apakah ada yang diperlukan lagi seperti. Nah, biasanya pimpinan akan meminta sekretaris untuk membuatkan teh atau meminta sekretaris untuk membawakan dokumen-dokumen penting kepadanya. Setelah mendapatkan perintah, sekretaris pamit untuk mengundurkan diri dari ruangan tersebut. Lalu, bagaimana jika pimpinan menolak untuk bertemu tetapi bersedia untuk bertemu di lain waktu? Nah, biasanya sekretaris akan memberikan alasan yang logis kepada tamu. Mengapa pimpinan menolak untuk bertemu? Lalu, sekretaris akan membuat agenda perjanjian dengan tamu. Lalu, biasanya tamu diminta untuk meninggalkan proposal yang akan ditunjukkan kepada atasan terlebih dahulu untuk membuat kesan baik kepada tamu tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menangani tamu yang sedang komplain kepada kita. Yang pertama, kita sebagai resepsionis harus tetap tenang terlebih dahulu. Lalu, berikan kesempatan kepada pelanggan untuk menyampaikan keluh kesahnya kepada kita. Nah, setelah itu, kita sebagai resepsionis harus memberikan pelanggan perhatian penuh dengan cara mendengarkan keluh kesahnya dengan seksama. Hindari suara yang keras dan kata-kata kasar atau memotong pembicaraan tamu. Yang kelima, jangan menyalahkan rekan kerja dan manajemen atau menyalahkan keadaan apalagi menyalahkan tamu. Yang keenam, ajukan pertanyaan dengan sopan. Yang ketujuh, membenarkan masalah. Jangan berdebat dan jangan mengatakan tidak setuju. Yang kedelapan, meminta maaf atas kejadian yang tidak menyenangkan kepada tamu. Yang kesembilan, kita sebagai resepsionis harus menerima keluhan dengan sepenuh hati. Tunjukkan kepada tamu bahwa kita siap menindaklanjuti permintaan atau meminta kejelasan pada atasan. Yang 11, menyelesaikan keluhan dengan cepat dan tepat. Lalu, kembalilah kepada tamu setelah selesai melakukan sesuatu, baik berhasil atau tidak. Lalu yang terakhir, ucapkan terima kasih kepada tamu karena kritik membangun yang telah diberikan dan meminta maaf sekali lagi. Nah, itu dia tadi penjelasan saya mengenai fungsi phone linier, bagaimana cara proses penanganan tamu sesuai dengan SOP dan juga cara menangani tamu yang sedang komplain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.